Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya. Video ini saya rekam Maret 2024. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan berbagai tanaman yang memiliki efek antipiretik. Kayak gitu ya. Atau tanaman-tanaman yang memiliki efek pereda panas gitu kan. Menurunkan panas. Menurunkan demam. Nah, untuk videonya silahkan ada di bawah ya. Sudah saya berikan gitu linknya. Bisa di-download. Dan saya sarankan kepada teman-teman ya, ketika sudah dapat dokumennya, nanti untuk dicatat di atas kertas. Bisa jadi tahun-tahun depan gitu kan, bisa 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, atau bahkan lebih. Nah, mungkin saja BBM, internet, listrik itu bisa saja hilang gitu. Dan teman-teman ketika sudah mencatat di atas kertas, itu tidak kehilangan informasi yang sangat penting ini. Kan ini berbagai efek-efek gitu ya, yang saya cantumkan dalam dokumennya. Yang pertama ada antipiretik, gitu. Itu adalah ya istilahnya itu obat yang digunakan untuk meredakan atau mengurangi demam. Gitu. Terus kedua ada analgesik, gitu, pereda nyeri. Antipiretik dan analgesik ini seringkali berdampingan ya efeknya ya, gitu. Saling klop lah gitu ya, saling gandengan gitu kan. Terus yang ketiga adalah anti-inflamatori atau anti-inflamasi atau anti peradangan, karena kita tahu yang namanya demam tubuh itu biasanya disebabkan karena peradangan. Gitu. Dan tanaman-tanaman yang punya efek antiinflamasi itu mayoritas juga memiliki efek sebagai antipiretik. Gitu. Terus juga antiseptik, mencegah infeksi, karena kita tahu juga, teman-teman mungkin sudah tahu juga ya, bahwa demam itu, gitu, peradangan itu juga efeknya karena infeksi. Terus juga ada adaptogen. Nah, ini adaptogen adalah tanaman-tanaman atau obat-obatan herbal yang bekerja melawan efek stres ya dalam tubuh. Nah, adaptogen juga membantu tubuh beradaptasi dari kondisi perubahan lingkungan yang ekstrim. Semisal ketika pergantian musim, kita kan sering sakit gitu kan. Ada lingkungan kita ya, banyak orang ya gitu. Itu mudah sakit. Itu karena dari efek stres dari yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan kayak gitu. Nah, dari efek adaptogen ini itu kita bisa membantu untuk beradaptasi kayak gitu. Tubuh menjadi lebih kuat untuk melawan kondisi perubahan lingkungan. Nah, ini adalah efek yang sangat langka gitu di antara tanaman ya kayak gitu. Mungkin nggak sampai 20 tanaman ya kayak gitu yang memiliki efek ini. Terus juga ada bawahnya ada antioksidan gitu. Terus juga ada COX-2 inhibitor. Nah, COX itu adalah siklooksigenase. Ini adalah efek yang sering muncul saat radang, tak senyawa ya. Inhibitor itu adalah penghambat. Terus juga ada hepatoprotektif. Gitu. Itu adalah melindungi organ hati dari kerusakan. Selanjutnya ada anti alergi. Gitu. Ada juga antasida, obat yang meredakan gejala akibat asam lambung gitu, asam lambung berlebih ya gitu. Ya, itu biasanya timbul efek nyeri pada ulu hati ya gitu. Nah, antasida ini juga salah satu efek tanaman yang sangat langka gitu. Mungkin hanya dari seluruh tanaman di dunia itu nggak ada sampai 10 nggak ada ya gitu. Sangat sedikit sekali tanaman yang punya efek ini. Itu nanti kapan-kapan bisa saya tunjukkan ya. Terus juga antihistamin, dan histamin itu juga senyawa yang muncul ketika radang gitu kan ya. Gitu. Nah, itu semuanya ini adalah saling berkaitan gitu kan. Ya sebenarnya banyak tapi hanya saya cantumkan beberapa saja. Terus juga untuk keterangannya seperti biasa, yang pertama adalah F, itu folklorik, berdasarkan kepercayaan masyarakat. Jadi ketika masyarakat sudah menggunakan lama gitu, terus timbul kepercayaan, oh tanaman ini punya efek seperti itu. Tapi ternyata ketika diuji, ya belum membuktikan atau tidak membuktikan demikian. Gitu. Nah, selanjutnya adalah +1 teruji pada hewan coba dan +2 teruji pada manusia. Nah, untuk penggunaannya, tingkat keamanannya ini adalah X, sebaiknya dihindari karena mungkin punya efek tertentu yang bisa membahayakan. Terus yang kedua adalah bintang 1, keamanannya ini adalah di bawah teh atau kopi ya gitu. Terus bintang 2, seaman kita membuat teh atau kopi. Ya, teman-teman mungkin kalau umumnya masyarakatnya itu ya, kita mungkin 3 cangkir kopi itu sudah banyak ya gitu. Gitu. 3 cangkir kopi, dan tidak mungkin teman-teman akan sehari bikin 10 cangkir, atau itu kurang sehat ya tentunya ya. Gitu. Untuk mendapatkan efeknya itu 3 cangkir kopi itu sudah cukup ya kayak gitu.
2 cangkir, 3 cangkir gitu, atau 1 cangkir gitu. Orang yang tidak terbiasa minum kopi mungkin 1 cangkir sudah berefek gitu. Terus juga yang ketiga adalah bintang 3, seaman kita makan apel gitu. Makan apel atau makan sayuran gitu, tidak ada batasnya. Gitu. Kayak gitu ya. Terus juga ini dia ya, berbagai tanamannya ini. Ini contohnya ketika misalnya bintang 2 ada teh hijau. Itu punya sifat anti-inflamasi kayak gitu. Tapi ini sayangnya dia tidak memiliki sifat antipiretik kayak gitu. Meskipun dia punya efek anti-inflamasi kayak gitu. Nah, ini juga ya gitu. Dia bintang 2. Ini menunjukkan dia sama halnya seperti teman-teman biasa minum teh ya gitu. Dengan menggunakan dosis yang sama seperti teh gitu. Terus yang kedua adalah apel gitu. Itu bintang 3, punya efek antipiretik dan antiinflamasi ya. Ini aktivitas yang sampingnya ya, saya tunjukkan aktivitasnya seperti itu. Gitu. Terus yang ketiga adalah brotowali. Kita tahu tanaman brotowali ya. Itu adalah tanaman yang sangat pahit ya gitu. Gitu. Nggak mungkin kan teman-teman mengkonsumsi brotowali sebanyak mengkonsumsi teh gitu kan. Gitu. Nah, tingkat keamanannya seperti itu ya gitu. Karena bisa jadi yang keamanannya yang bintang 1 ini karena juga efeknya mungkin terlalu kuat. Jadi kita membutuhkan dosis yang kecil kayak gitu. Gitu. Tapi di sini saya sediakan itu tanaman-tanaman yang mayoritas teman-teman cari yang aman dulu gitu. Seaman teman-teman makan apel gitu kan. Baru nanti ketika tidak ada baru turun ke bawah bintang 2 gitu. Kalau tidak ada lagi baru bintang 1. Kayak gitu. Karena untuk menghindari resiko kayak gitu kan. Karena semakin bintangnya kecil kan, itu maka akan dosisnya juga akan semakin kecil. Penggunaannya itu lebih sedikit. Nah, yang pertama adalah ini tanaman yang cukup terkenal juga, itu ada sambiloto. Gitu. Itu sifatnya antipiretik dan ini benar-benar teruji pada manusia, sudah dibuktikan ya gitu. Dan juga memiliki efek antiinflamasi. Dia ini butuh dosis yang kecil kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, saya sarankan teman-teman yang belum punya tanaman ini segera untuk mengkoleksinya kayak gitu. Karena efeknya bagus. Gitu. Saya dulu punya koleksinya tapi nggak tahu kemana ya gitu. Sudah tertimbun dengan tanaman yang lain. Itu sambiloto ya gitu. Nama latinnya Andrographis paniculata. Ini tanaman yang populer. Dan ini semuanya +2 loh. Antipiretik dan antiinflamasi. Gitu. Terus juga ada yang kedua adalah jahe. Gitu. Ya, ginger ya, Zingiber officinale. Nah, ini antipiretik ya, gitu +1 dan antiinflamasi +2. Gitu. Ini juga punya antihistamin dan anti alergi. Ini hampir lengkap semuanya. Ya, ini ya sudah tahu ya, pastikan untuk bagaimana teman-teman sekarang sudah harus menanam jahe kayak gitu ya. Mau jahe merah, mau cabai emprit, jahe emprit ya. Silahkan cepat untuk dikoleksi ya, untuk punya persediaannya tanamannya di rumah. Gitu. Barangkali mungkin ketika kondisi panas, gitu, badan panas periang gitu kan, mungkin teman-teman berada di jauh gitu kan, tempat yang jauh. Nah, itu bisa penanganan pertama ini ya gitu. Untuk membantu juga ya pastinya kita harus ke dokter dulu ya, ke puskesmas atau ke tempat pelayanan kesehatan dulu ya. Gitu, cepatnya gitu. Ini hanya pertolongan ketika teman-teman sudah membantu tubuh lah ya gitu. Minum obatnya sudah dan teman-teman mungkin bisa dibantu untuk minum jahe atau membuat makanan-makanan dengan bumbu yang mengandung jahe. Kayak gitu. Itu selanjutnya ada bawang atau garlic ya bahasa Inggrisnya. Kayak gitu. Itu sifatnya adalah ada ini antipiretik, antiinflamasi, bintang 3 juga aman kan ya. Gitu. Gitu. Bisa mungkin teman-teman bikin sambal ya kan ketika mungkin badannya meriang gitu. Yang ini tentunya orang dewasa yang suka makan pedas. Karena ternyata tadi ada juga yang cabai itu juga punya sifat antipiretik juga. Terus juga ada asam jawa kayak gitu. Tamarin, Tamaricus indica, ini juga ternyata full ya, antipiretik, antioksidan, antiviral dan antiseptik, mencegah dari infeksi. Ada juga lada hitam, terus pegagan gitu atau nama Inggrisnya gotokola gitu. Ini juga antipiretik dan antiinflamasi. Terus ada juga serle, lemongrass, ini antipiretik juga. Nah, saya sarankan untuk teman-teman, untuk tanaman ini ya, untuk teman-teman koleksi beberapa tanaman ini, terutama adalah tanaman yang punya rimpang.
Ada yang pertama ada lengkuas, terus juga bawahnya ada temu putih, kunyit, dan temulawak. Gitu. Terutama temu putih dan kunyit. Temu putih itu zedoari, kurkuma zedoari ya. Nanti silakan teman-teman cari di uh, form apa ya namanya ya, aplikasi jual beli ya online gitu. Silakan teman-teman beli untuk temu putih gitu. Ketik saja temu putih zedoari. Ini bagus banget ya, antipiretik, antiinflamasi, dan ini ya saya cantumkan bawahnya adalah antasida. Jadi antasida itu mengatasi ya keasaman lambung. Ini adalah efek yang sangat langka di antara tanaman. Gitu. Nanti saya tunjukkan beberapa ya, gitu. Tanaman-tanaman yang punya efek antasida ya di video yang lain, insya Allah ya. Terus juga ada kunyit, temulawak, gitu. Nah, ada banyak banget ya. Gitu. Ada eukaliptus, meniran hijau, tapak dara, randu, oregano. Ya ini hanya ada juga yang sulit dicari gitu. Tapi ketika kita nyari di supermarket itu seringkali kita temui juga. Tapi usahakan aja nyari yang lokal-lokal ya gitu, produk lokal. Kayak jahe kan lebih mudah ditemui. Terus juga ada pepaya, kayak gitu. Pepaya juga. Terus ada ini umbi Garut, tapi labelnya adalah F folklorik, kayak gitu. Terus ada buah maja, basil, gitu. Terus kacang-kacangan, kacang hijau, kayak gitu. Nah, sayangnya ini adalah F juga, gitu. Dipercaya masyarakat. Tapi bisa jadi ini karena efek yang lain. Yang muncul itu ya seolah-olah ya menutupi atau gimana ya. Misal kita sakit gigi. Sakit gigi itu biasanya diiringi dengan sakit kepala. Gitu. Nah, seolah-olah wah ini sakit kepala, padahal itu sebenarnya adalah sakit gigi ya gitu. Gitu. Ada juga catnip, ini bisa digunakan untuk kucing ya kayak gitu. Malah justru ditemukan di tempat jual beli ya, toko binatang ya kayak gitu. Yang jual catnip ini. Itu tanaman yang bisa kucing itu nge-fly ya kayak gitu. Terus juga ada kelapa, tapi kelapa ini lebih efeknya karena imunomodulatornya, meningkatkan imun kayak gitu ya. Tapi karena imunnya sudah naik itu ya tadi ya, yang di atas itu kan radang dan panas demam itu kan karena peradangan infeksi. Ketika imunnya naik maka secara otomatis tubuh akan mengatasi radang itu ya. Proses untuk menyembuhkan gitu. Dan secara otomatis juga akan menghilangkan demamnya. Nah, ada juga dadap merah, cuman tanaman ini narkotik ya kan, halusinogen, dia bisa menimbulkan halusinasi gitu. Narkotik itu membius ya gitu. Mungkin karena efek membiusnya terus seolah-olah itu punya efek antipiretik gitu. Ya biasanya kalau panas terus wah dibikin tidur gitu, itu akan seolah-olah cepat sembuh gitu ya. Terus juga ada nih urang aring gitu. Itu karena efek antiinflamasinya gitu. Menangani peradangan. Nah, ini macam-macam ya. Gitu. Ada mangga, melon, mimba, nanas gitu kan. Tapi kalau nanas itu ada antiinflamasinya dan antioksidan. Terus ada daun encok gitu. Zucchini gitu atau pumpkin atau labu gitu kan. Tapi yang labu pepo gitu. Saya pernah menemukannya itu di supermarket, melihat oh ini labu apa ya, nanti bisa teman-teman lihat ya, labu pepo kayak gitu kan gitu. Tapi saya merasa bahwa semua labu akan memiliki efek yang hampir-hampir serupa gitu, walau ya kayak gitu. Atau teman-teman bisa beli supermarket terus dikembangkan, bijinya diambil dan ditumbuhkan ya. Terus ada rosella juga, tapi ini F ya, folklorik. Daun bulu ayam, Desmodium gengeticum. Ya, macam-macam banyak sekali. Dan yang terakhir adalah jeringau. Ini antipiretik juga, cuman yang kondisi tertentu tanaman ini nggak bisa dipakai gitu. Atau istilahnya itu triploid dan tetraploid. Silahkan dilihat aja penjelasan tentang jeringau. Ini tanaman yang bisa membuat ketawa-ketawa terbahak-bahak ya, kayak gitu, ketika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dikonsumsi minyaknya. Cuman untuk mengumpulkan minyaknya susah karena jumlahnya juga sedikit ya dalam tanamannya. Nah, untuk sumbernya bisa teman-teman lihat ya. Kayak gitu. Ini adalah sumbernya. Gitu. Jadi demikian
Terima kasih sudah menonton, semoga memberikan manfaat ke teman-teman. Download saja dokumennya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.